Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 4 mewakili kelompok saya untuk menjelaskan mengenai hasil observasi saya, yaitu analisis manajemen risiko produksi ketan durian. Yang pertama ada profil usaha ketan durian. Usaha ketan durian berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 165B di Jember. Nah, usaha ini dimiliki oleh Bapak Riranata Andre dengan dukungan 25 pegawai dan 4 tim kecil. Di produksi ini tidak hanya ada ketan durian, yaitu ada lagi olahan mochi, pancake, es cendol, es teler, dan milk wrap. Nah, produk ini memiliki daya tahan singkat. Untuk ketan durian ini bertahan hanya 1-2 hari, dan untuk produk lainnya bertahan sampai 12 jam. Lalu selanjutnya pendahuluan. Ketan durian adalah salah satu makanan tradisional yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Ciri khasnya adalah ketan yang pulen dipadukan dengan fla durian yang manis dan beraroma kuat. Produk ini sering dijual di pusat oleh-oleh, toko kue, hingga melalui media sosial. Namun, dalam perkembangannya, usaha ketan durian memiliki beberapa tantangan. Seperti bahan bakunya ini sulit didapat karena durian ini musiman untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua, kualitas produk tidak selalu konsisten. Kadang ada durian yang dikirim itu basi kayak gitu, jadi mempengaruhi produksi. Lalu yang ketiga, daya tahan produk singkat, hanya bertahan 1-2 hari. Lalu yang keempat, skala usaha kecil, karena UMKM yang kita observasi ini hanya memiliki 1 cabang di Jember, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi risiko. Hasil dari observasi kami yang lakukan, ada beberapa identifikasi risiko. Yang pertama itu resiko reputasi. Jadi semisal sekali ada konsumen yang dapat produk itu basi, itu akan memengaruhi produksi kita, karena konsumen ini penyebarannya cepat dari mulut ke mulut. Jadi semisal dia ini mendapatkan ketan durian yang basi, itu akan mudah menyebar ke masyarakat luas. Lalu yang kedua itu ada risiko bahan baku. Jadi seperti yang disampaikan tadi, durian ini musiman, jadi kita harus benar-benar mensurvei daerah mana yang memiliki atau musim durian. Semisal dari Kalimantan, kita harus mengambil atau mencari informasi dari Kalimantan untuk mendapatkan durian tersebut. Lalu selanjutnya resiko produksi. Resiko produksi ini maksudnya kualitas durian tidak selalu sama. Kadang manis, kadang hambar, karena berhubungan dengan standar mutu bahan baku. Jadi tidak tentu, kan kita juga tidak tahu durian mana yang manis dan durian mana yang rasanya ini asam atau kurang manis. Jadi itu risiko produksi. Lalu selanjutnya risiko penyimpanan, yaitu produk tidak tahan lama, harus segera dikirim setelah diproduksi. Jadi kan untuk durian ini mudah basi, khususnya pancake atau yang lainnya, mochi. Jadi semisal kita produksi hari itu, kita harus mengirim hari itu juga. Dan semisal harus mengirim di luar kota, kita harus menyiapkan tempat, yaitu box yang tahan untuk produk kayak box es krim gitu. Jadi boxnya itu diisi oleh es untuk lebih tahan lama produknya. Lalu selanjutnya ada standar kualitas produksi ketan durian, yaitu yang pertama pemilihan bahan baku, ketan harus bersih dan durian segar, serta daun pandan higienis. Jadi yang pertama itu kita harus memilih bahan baku yang terbaik. Semisal durian, kita harus mensurvei durian mana yang manis dan durian mana yang kurang manis. Jadi kita harus pintar-pintar memilih bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua itu ketan harus bersih. Jadi ketan yang harus kita pilih itu harus bersih, dalam keadaan bersih, dan disimpan dalam tempat yang baik, jauh dari kotoran, seperti itu. Lalu yang ketiga,
durian segar. Jadi kita harus memilih durian segar, tidak memilih durian yang sudah basi atau yang sudah lama dipetik. Seperti itu. Lalu selanjutnya daun pandan higienis. Jadi kita harus pintar-pintarnya juga memilih daun pandan yang akan digunakan untuk bungkus ketan durian. Lalu selanjutnya ada proses produksi, semua tahap dilakukan sesuai standar. Jadi kita melakukan proses produksi itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau yang sudah ada. Jadi tidak asal-asalan memproduksi seperti itu. Lalu yang ketiga, kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu sangat berpengaruh pada proses produksi. Semisal ruangan produksi ini kotor, itu akan mempengaruhi entah itu dari karyawannya, dari produknya juga. Dan semisal ruangannya bersih atau minimal dari kotoran, itu akan berpengaruh pada produk, yaitu produknya akan lebih bersih dan juga higienis. Lalu yang keempat, peralatan setelah melakukan produksi langsung dicuci. Jadi ketika alatnya ini sudah digunakan dalam produksi, itu harus segera dicuci agar lebih higienis. Jadi di ruangan itu tidak kotor dan tidak menumpuk alat yang sudah kotor. Lalu selanjutnya, pekerja menggunakan sarung tangan, celemek, penutup kepala. Jadi untuk karyawan itu kita khususnya di UMKM ini menggunakan celemek, sarung tangan, dan juga penutup mulut agar minimalisasi dari bakteri dan kotoran seperti itu. Jadi tujuan dari GMP ini yaitu menjaga kualitas dan keamanan pangan dari awal hingga akhir proses produksi. Lalu yang selanjutnya itu ada SSOP untuk menjaga sanitasi dan kebersihan selama produksi. Yang pertama itu daun pandan dicuci atau direndam air, dan kukusan wajan wadah fla dicuci bersih dan dikeringkan. Jadi kita itu harus memastikan daun pandan yang akan digunakan itu dicuci sebelum digunakan dan juga direndam air agar terhindar dari bakteri. Lalu kukusan, wajan, dan wadah itu dicuci dulu sebelum digunakan agar kita tuh dapat memastikan bahwa wadah dan wajan ini sudah bersih dari bakteri. Lalu selanjutnya sanitasi lingkungan produksi. Jadi untuk menjaga sanitasi dan kebersihan selama produksi, ruangan dan juga alat-alat itu harus dibersihkan setiap hari, dan ruangan itu harus bebas debu, serangga, dan juga hama untuk meminimalisasikan bakteri yang ada pada produk. Lalu selanjutnya ada sanitasi karyawan. Seperti yang disampaikan tadi, jadi karyawan yang memproduksi ketan durian ini harus menggunakan sarung tangan, celemek, dan juga masker mulut agar terjaga atau terjamin kebersihannya. Jadi kan kita juga butuh untuk promosi melalui produksi. Nah, pada saat pengambilan produksi ini, video ini, kita harus menjaga kebersihan dari produksi ini. Jadi kita harus memastikan karyawan ini menggunakan celemek, sarung tangan, dan juga masker mulut. Lalu yang keempat ada sanitasi air dan pendukung. Jadi air yang digunakan ini harus bersih, tidak sembarangan air, tidak sembarangan saluran air yang digunakan. Jadi kita harus memastikan air yang digunakan ini bersih, entah itu dari tandon air atau dari sumur bor. Jadi kita harus memastikan nih airnya ini dapatnya dari mana dan apakah benar bersih atau tidak. Tujuannya agar pada saat pencampuran bahan baku itu kan dicampurkan juga dengan air, itu lebih terjamin juga higienisnya. Jadi kita tuh bisa memastikan bahwa produk ini benar-benar bersih seperti itu. Lalu
ini ada kontribusi kami itu dalam membantu memasarkan produk ketan durian. Jadi selain kita melakukan observasi di sini, kita juga membantu UMKM ini untuk mempromosikan ketan durian ini. Jadi kita selama 4 minggu ini membantu mereka dalam promosi. Kita sudah membantu 4 kali, yaitu pada minggu pertama itu kita sudah ada pesanan, juga minggu-minggu berikutnya. Dan yang paling banyak pesanannya ini kita pada minggu keempat, dan itu dari luar kota pesanannya, dari Banyuwangi. Kita juga membantu pengiriman ke Banyuwangi, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya atau kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.